wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wetan Lampung yang kami muliakan, saudara penasihat hukum, hadirin sidang yang kami hormati. Pada hari ini, di hadapan persidangan yang mulia ini, perkenankanlah kami, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wetan Lampung untuk membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa bernama Ayam, mahasiswa berusia 23 tahun yang berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan diyakini sebagai pelaku yang secara sengaja, sadar, dan berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa seseorang mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek berusia 19 tahun. Tuntutan ini kami bacakan bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai representasi dari kepentingan korban, keluarga korban, masyarakat, serta negara. Demi memastikan bahwa kejahatan yang sangat keji, sadis, dan dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan niat dan pengendapan batin yang panjang mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa seorang, tapi melakukan dengan cara yang memperlihatkan kedengkian, kecemburuan, persiapan matang, kehendak yang telah diperhitungkan, serta upaya sistematis menghilangkan jejak kejahatannya sendiri. Kami uraikan secara panjang dan mendalam sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ayam dan korban Bebek adalah teman dekat, sama-sama mahasiswa Universitas Bumi. Keduanya sering terlihat bersama oleh tetangga kos, kerabat, dan teman-teman perkuliahan. Bahkan saksi-saksi menyatakan bahwa hubungan mereka tampak akrab tanpa pertengkaran besar. Namun, di balik semua itu, terdakwa ternyata menyimpan rasa iri mendalam terhadap korban. Bahwa korban dikenal unggul dalam akademik, aktif dalam kegiatan kampus, dan mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Sementara terdakwa mengalami tekanan ekonomi, terlilit tunggakan uang kos, serta memiliki beberapa tagihan pinjaman online yang menumpuk. Motif-motif inilah yang menuntut ahli psikologi forensik menjadi akar dari rasa iri patologis, yaitu rasa iri yang berkembang menjadi kebencian dan dengan agresif destruktif. Motif yang mulia adalah salah satu komponen kuat dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana ini. Di persidangan telah terungkap melalui keterangan saksi, BAP, dan ahli bahwa terdakwa 1. Iri terhadap popularitas dan keberhasilan korban. 2. Merasa rendah diri dan terhina karena sering membandingkan dirinya dengan korban. 3. Membutuhkan uang untuk melunasi hutang. Dan 4. Menjadi semakin terobsesi untuk menyingkirkan korban. Ketika motif ini dikombinasikan dengan tindakan berikutnya, terlihat jelas unsur perencanaan. Adapun persiapan sebelum melakukan pembunuhan, bahwa terdakwa menyimpan pisau lipat di jok motor pemiliknya beberapa hari sebelum kejadian. Pisau tersebut bukan barang yang dibawa secara kebetulan, namun merupakan benda yang disimpan sebagai alat jika sewaktu-waktu diperlukan. Pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, terdakwa mengambil pisau itu, memasukkannya ke dalam saku celananya, dan berangkat ke kos korban dengan pikiran yang telah mantap untuk melukai dan pada akhirnya pembunuh. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya pengendapan batin, rencana yang matang, keputusan yang tidak spontan. Yang mulia, unsur ini sangat penting dalam pembuktian pasal 340 KUHP. Adapun kejadian di dalam kamar adegan pembunuhan, bahwa sampainya di kamar kos korban, terdakwa berpura-pura berbicara santai dengan korban. Mereka mengobrol selama beberapa waktu, menciptakan suasana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun setelah itu, ketika terdakwa berpura-pura hendak pulang, ia berdiri perlahan, menyentuh suku celananya, mengeluarkan pisau lipat, lalu menusukkan pisau ke tubuh korban secara tiba-tiba dan berulang-ulang. Korban yang kaget berusaha melawan, menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa menjadi semakin agresif. Ia kemudian menusukkan pisau ke leher
dan dada korban berulang kali, tepat pada organ-organ vital, hingga korban roboh dan tidak lagi bergerak. Dari visum et reperentum ahli forensik terungkap, luka tusuk menembus pembuluh darah vital, luka tusuk di dada menembus paru-paru, luka tusuk di leher menyebabkan pendarahan masif, bahwa korban meninggal seketika akibat luka-luka tersebut. Upaya terdakwa menghilangkan jejak tersebut. Yang mulia majelis hakim, setelah membunuh korban, terdakwa tidak berhenti. Ia melakukan tindakan lanjutan yang menggambarkan upaya menutupi kejahatan secara sistematis, yaitu membungkus mayat korban menggunakan plastik besar, melapisi dengan spray, menaburkan pengawet, menyiramkan wewangian agar bau tidak cepat muncul, menyembunyikan tubuh korban di dalam kamar, mengambil barang-barang korban seperti MacBook, HP, dan dompet. Bahwa tindakan pembungkusan mayat menggunakan pengawet dan pengharum ruangan merupakan metode yang sangat jarang ditemukan pada pelaku spontan. Ini merupakan indikasi kuat bahwa pelaku sadar dan ingin menyembunyikan kejahatan. Penemuan jenazah korban, bahwa keluarga korban tidak mendapat kabar selama 2 minggu, telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Sampai akhirnya mereka mendatangi kos, mengetuk pintu selama hampir 1 jam, dan bersama pemilik kos memaksa membuka pintu. Disitulah ditemukan pemandangan yang sangat memilukan. Tubuh korban telah membusuk, terbungkus plastik dan spray, ditaburi bahan pengawet. Temuan ini menciptakan trauma yang mendalam bagi keluarga korban. Penangkapan terdakwa. Polisi kemudian memeriksa CCTV kos, rekam jejak digital korban dan pelaku, transaksi, riwayat komunikasi, hingga akhirnya pada Jumat 4 Februari 2024, polisi menangkap terdakwa yang saat itu sedang berada tidak jauh dari lokasi kampus. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui sebagian dari perbuatannya. Berikut alat bukti bahwa selama persidangan, jaksa penuntut umum telah mengajukan dan membuktikan alat bukti berupa 1. Keterangan saksi-saksi, saksi keluarga, pemilik kos, tetangga kos, sahabat korban, saksi beruang, serta saksi lainnya. 2. Keterangan ahli forensik, ahli digital, ahli psikologi kriminal. 3. Barang bukti fisik, pisau lipat, pakaian korban, plastik pembungkus, MacBook, dompet, HP, rekaman CCTV. 4. Surat-surat, visum et reperentum, berita penyitaan hasil autopsi. 5. Keterangan terdakwa mengakui bahwa pisau menusuk serta mengambil barang korban. Yang mulia majelis hakim, dalam pembunuhan berencana terdapat 3 unsur penting. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Dengan rencana terlebih dahulu. Syarat utuh telah terpenuhi. Ada terdakwa saudara ayam dan dengan sengaja terbukti menusukkan berulang-ulang ke leher dan dada. Dan 3. Dengan rencana terlebih dahulu. Syarat sudah terpenuhi, yaitu membawa pisau dari rumah, menyimpan pisau berhari-hari, mendatangi korban dengan alat pembunuh, berpura-pura berbicara santai, menunggu momen, menusuk korban, menghilangkan jejak dengan menutup mayat, dan mencuri barang. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa sangat kejam, sadis, dan tidak manusiawi. 2. Mengakibatkan hilangnya nyawa anak muda berprestasi. 3. Menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga. 4. Mengganggu ketertiban masyarakat dan keamanan lingkungan. 5. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan mendalam. 6. Perbuatan dilakukan dengan perencanaan matang. 7. Terdakwa mengambil barang korban setelah membunuh. Hal yang meringankan: tidak ditemukan faktor yang layak dianggap meringankan. Tuntutan pidana. Oleh karena itu, yang mulia, berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan dengan pertimbangan
dari segi yuridis, sosiologis, dan moral, maka kami, jaksa penuntut umum, menuntut menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 304 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup sebagai hukuman yang paling setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan terdakwa. Penetapan barang bukti: pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan, spray plastik pakaian korban dimusnahkan, MacBook, HP, dompet korban dikembalikan kepada keluarga korban. Demikian tuntutan ini kami bacakan. Semoga majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Metro Lampung.